Diawali dengan kilas balik ke markas Marineford lama, di mana Garp mengajar kelas ke marinir baru. Kobe ada di sana dan sepertinya pelajaran pertamanya dalam penampilannya sama dengan Ark is Blue. Kemudian Garp bertanya kepada mereka semua siapa yang akan mereka selamatkan di antara bayi dan orang tua jika hanya 2 orang yang dapat masuk ke dalam perahu untuk melarikan diri dari pulau terpencil. Kobe mengatakan dia meninggalkan kapal agar mereka bisa hidup, tapi Garp mengatakan kepadanya bahwa itu salah dan melempar kapur ke arahnya. Dengan lelaki tua yang kehabisan waktu, Garp mengatakan bahwa dia harus dibiarkan mati karena tujuan marinir adalah untuk melindungi masa depan rakyat. Karena dia dan bayinya memiliki masa depan yang lebih besar daripada lelaki tua itu, mereka juga harus hidup. Kemudian, Garp dimarahi oleh guru lain yang memintanya untuk tidak mengajarkan hal seperti itu lagi karena semua kehidupan itu sama. Garp tidak setuju, dengan mengatakan bahwa masa depan kaum muda tak terbatas. Kemudian ikuti kilas balik lain ke Amazon Lily setelah serangan di Pulau Blackbeard, di mana dia setuju untuk meninggalkan pulau itu tetapi membawa 800 marinir dan sebuah kapal perang bersamanya. Wakil Laksamana Yamakaji hanya berdiri di sana dan menyaksikan markas Angkatan Laut masih belum memberikan perintah untuk menyerang Yonko. Namun, Kobe menawarkan Blackbeard untuk menangkapnya alih-alih 800 orang, yang diizinkan Yamakaji karena Kobe adalah anggota SWORD. Kembali ke masa sekarang, semua orang di kapal Garp panik, bola meriam gagal menghancurkan tangan batu raksasa Avalo Pizarro. Kemudian Kobe menjelaskan jika tangan itu jatuh, ratusan nyawa akan hilang. Namun, Garp mengatakan bahwa dengan tim beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Kobe, Grus, dan Helmeppo, nyawa Garp dapat diselamatkan. Dia memberi perintah pada setiap tugas Kobe untuk menghancurkan tangan raksasa, Grus untuk melindungi kapal dari puing-puing, dan Helmeppo untuk menutupi keduanya sementara Garp membuat celah untuk ketiganya. Kobe terlihat terkejut dan mengatakan bahwa dia tidak dapat menghancurkan sesuatu yang begitu besar, tetapi Garp menyela dia dan mengingatkannya bahwa keputusan pertempuran harus dibuat tanpa penundaan. Ketiganya kemudian segera mengikuti perintah Garp sementara para perompak menertawakan bagaimana ketiganya tidak berguna tanpa Garp. Kemudian Grus mempertanyakan mengapa Garp mempercayai Kobe untuk menghancurkan tangan Pizarro dan berspekulasi bahwa Kobe memegang bom atau senjata lain. Namun, Kobe mengatakan dia tidak memiliki senjata tetapi akan mencoba sesuatu. Helmeppo memblokir beberapa peluru dengan pedangnya sebelum terjebak dalam ledakan saat Garp berdiri dan menoleh ke Kuzan. Dia melemparkan Kuzan ke tanah, bergerak cukup cepat untuk membuatnya pingsan. Garp kemudian melompat melintasi berbagai atap ke gedung tengkorak di tengah Hachisu, menggunakan galaksi DVD padanya dan Pizarro dalam prosesnya. Pukulan itu membelah tengkorak menjadi 2 dan melukai tubuh asli Pizarro dengan parah, menyebabkan darah menyembur dari kepalanya. Kobe kemudian menyerang dan menghancurkan seluruh lengannya dengan serangan ganda, dampaknya menyebabkan petir hitam. Pizarro menjerit kesakitan saat lengan kanannya patah karena tertimpa batu yang jatuh. Garp menangis dan tertawa sementara Helmeppo dan Grus tampak tertegun. Grus kemudian menggunakan teknik yang disebut clay web untuk membuat jaring raksasa yang menangkap puing-puing dan menyelamatkan kapal perang Garp. Ketiganya mendarat dengan selamat di kapal, namun Garp masih berada di pulau, memanggil mereka dari Dendenmus. Dia memerintahkan mereka untuk berlayar menjauh dari Hachisu dengan kecepatan penuh, mengatakan bahwa dia akan mengetahuinya sendiri dan bahwa misi mereka telah selesai dan keselamatan mereka adalah prioritas utama mereka. Kobe menangis saat dia memohon kapal untuk kembali, hanya untuk dihentikan oleh Grus yang menangis. Garp terus memberitahu mereka semua bahwa mereka adalah marinir masa depan. Pengambilan ganda Garp mengikuti, berbaring di tanah dengan pedang es di dadanya, dikelilingi oleh pakan ternak Kuzan dan bajak laut Blackbeard. Garp tertawa saat es menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan wajah Kuzan terlihat tetapi matanya tersembunyi dan perasaannya saat ini tidak diketahui. Narator kemudian merangkum berita utama surat kabar keesokan harinya, membaca bahwa pahlawan muda Kobe telah kembali dengan selamat. Pahlawan legendaris Garp telah menghilang di Hachisu, dan Kaisar Topi Jerami Luffy telah membuat bentengnya di Pulau Egghead.